Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami di siang hari ini, Indonesia Hair Solution dari iGrowth Indonesia. Hari ini kita seperti yang telah kita kabarkan, kita akan membahas tentang hypnosis for new entrepreneur. Nah, kenapa ini kita angkat? Karena hari ini perlu kita menghadirkan tema-tema tentang entrepreneur, karena situasi dan kondisi beberapa teman-teman juga sudah banyak yang mengalami hal-hal yang selama ini kita tahu, ya, pemutusan hubungan kerja, PHK dan sebagainya. Tetapi itu bukan menjadi hal yang akhir dari hidup kita, tetapi justru itu mungkin awal dari kehidupan yang sukses dari kita. Untuk itu hari ini kita seperti biasa akan ditemani oleh Kang Odi. Saya sapa dulu Kang Odi, atau beliau adalah nama lengkapnya Rohdian Al-Ahad. Kang Odi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya. Beliau adalah hypnosis coach dan motivator, dan hari ini beliau akan menemani kita bersama untuk membahas bagaimana kita bisa memulai. Yang paling utama adalah dari awal mental kita untuk siap menghadapi keadaan dari zona aman menjadi zona yang tidak menentu, bahkan ini akan menjadi zona aman juga bagi kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena rezeki Allah ya tidak akan tertukar. Tinggal bagaimana kita terus berikhtiar dan berusaha, karena fungsi kita hanya bisa itu karena rezeki sudah diatur. Untuk itu teman-teman semua yang menyaksikan channel ini iGrowth Indonesia, ya, di channel Indonesia HR Solution, silakan men-share agar teman-teman yang sedang rehat hari ini, dalam keadaan santai hari ini, bisa menyaksikan bersama dan akan bisa menikmati atau memanfaatkan tema-tema yang sangat menarik ini untuk kebersamaan dan peningkatan kualitas hidup kita. Untuk itu, Kang Odi, ya, kita bahas dengan santai tentang hypnosis for new entrepreneur. Oke. Iya. Kalau di masyarakat pasti mendengar kata-kata hipnosis, pastinya hampir 60% itu negatif. Kecuali orang-orang yang sudah di dunia dunia nyata gitu ya. Dunia yang memang sudah pernah ikut training atau pernah juga paham tentang apa itu hipnosis gitu ya. Biasanya itu. Nah, di awal sebelum kita jauh nanti membahas tentang hypnosis for entrepreneur, boleh dijelaskan dikit Kang Odi tentang apa sih itu hipnosis? Apakah ada hal-hal gaibnya atau enggak? Itu silakan Kang Odi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman li Rasulillah, amma ba'd. Jadi para teman-teman, Pak Abi ya. Yeah. Nah, di sini berarti sebelum memulai, kan ini judulnya adalah hypnosis for new entrepreneur. Yeah. Nah, artinya belajar dari hipnosis terlebih dahulu ya. Kita mempelajari tentang ilmu hipnosis terlebih dahulu. Jadi apa itu hipnosis? Jadi hipnosis ini kalau secara awal mulanya, ini hipnosis memang dari mitologi Yunani ya. Namanya itu adalah dewa hipnos. Nah gitu, singkat cerita. Penamaannya ya. Penamaannya saja ya. Jadi di awal itu intinya kalau belajar tentang sejarah, ada kan namanya Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer ini beliau mengobati orang yang sudah kronis dan dia sudah ke berbagai tabib tapi nggak berhasil. Hanya datang dan dibaringkan dan diambil sebuah magnet. Magnetnya itu ia sugestikan ke pasiennya bahwa magnet ini akan menyembuhkan. Tarik nafas yang panjang, rasakan sekarang penyakit Anda diserap oleh magnet dan Anda baik-baik saja. Diulang dengan proses kurang lebih sekitar 15 sampai setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Lalu hasilnya adalah si orang yang tadi sudah kronis, yang sudah lumpuh, dia bisa berjalan lagi. Betul. Lalu akhirnya dia menjadi trending topic lah, gone viral lah gitu ya. Nah setelah jadi viral, dia jadi banyak menyembuhkan dari situ. Lalu akhirnya dipanggil oleh raja. Singkat cerita, dia magnetnya hilang. Lalu kehilangan juga nih kepercayaan dirinya. Akhirnya diasingkan. Betul. Nah, lalu singkat cerita, itu magnet itu setelah bertahun-tahun ditemukan lagi. Ini ciri khasnya magnet Mesmer nih gitu. Lalu dibandingkan dengan magnet yang biasa, ternyata sama.
Jadi magnetnya Mesmer dengan magnet biasa tuh sama. Artinya kekuatannya sebetulnya bukan di magnet ternyata. Bukan di bendanya, akan tetapi di sugestinya. Si Mesmer ini yakin terhadap magnet sehingga keyakinan itu menular ke pasien. Nah, gitu ya. Nah, sehingga di saat seperti itu pasien teriyakini itu bukan karena magnetnya tapi karena keyakinan yang kuat akan Mesmernya itu. Maka Mesmer itu dijadikan sebuah ilmu juga, namanya adalah mesmerism atau magnetism. Awalnya sebelum hipnosis itu sebetulnya adalah mesmerism dan magnetism. Nah, seperti itu. Lalu akhirnya sama James Braid itu ini namanya apa ya yang lebih proper gitu. Akhirnya ngambillah sebuah namanya hipnosis. Jadi seperti itu sih kalau secara sejarahnya ya. Sampai akhirnya dari James Braid itu ke Milton Erickson, Sigmund Freud gitu. Sigmund Freud sama Milton Erickson ini kan beliau lebih ke berbeda cabang ya, tapi ujung-ujungnya sama ke hipnosis. Tapi kalau Sigmund Freud itu lebih ke psikoanalisisnya, sehingga dimunculkanlah ilmu psikis ya, psikis itu jiwa, logos itu adalah ilmu, digabungkan jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Nah gitu. Kalau Milton Erickson adalah hipnosis digunakan untuk menterapi. Nah dari situlah mulai ada katakanlah dua mazhab yang berbeda. Nah sehingga turun ke bawah ada Dave Elman sampai masuk ke board. Jadi tahun 1958 maka hipnosis ini sebenarnya disahkan oleh USA itu sebagai salah satu program doktoral program di USA itu. Nah sampai sekarang ada board di mana-mana termasuk di Indonesia ini, salah satunya IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Itu yang pertama secara sejarah. Lalu yang kedua, hipnosis itu jadi apa? Nah, hipnosis itu adalah ilmunya sebetulnya. Jadi ilmu untuk mengantarkan orang berpindah state, itu singkatnya. Nah, kalau secara definitif sih sebetulnya panjang ya. Hipnosis is the bypass of the critical factor gitu, followed by the establishment of rapid thinking. Intinya tidak ada yang hal-hal yang dikhawatirkan selama ini ya. Harus manggil roh tertentu gitu ya. Bergabungnya satu roh dua dengan tubuh kita dan kita bisa mempengaruhi orang lain. Enggak. Itu yang kecuali yang bergabung tuh roh sama Dian. Roh Dian. Alahan. Iya betul. Jadi ini perlu kita luluskan di awal agar nanti orang nggak ada prasangka dulu, miskonsepsi. Karena selama ini yang taunya hipnosis itu gendam ya. Orang dipegang, wah langsung hilang pikiran. Intinya setelah itu bisa diambilin apanya aja tuh, dompetnya, uang, segala macamnya, dan lain sebagainya ya. Mungkin ininya juga ya, pilihannya juga gitu ya. Nah, jadi kalau dilanjut nih, si hipnosis itu tadi adalah sebuah ilmunya. Ilmu untuk memindahkan state A ke state B. Intinya menstimulan ya. Menstimulan saja ya. Menstimulan saja. Seperti contoh kayak gini, state itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama emosi, yang kedua fisik, yang ketiga pikiran. Di saat ketiga-tiganya berubah, maka terjadilah proses hipnosis itu. Contoh, saya sekarang lagi netral kondisi saya, ya kan? Tiba-tiba dapat pesan WA ke saya dapat uang 50 juta. Maka emosi saya langsung bahagia, awalnya netral. Maka berubahlah emosi saya. Lalu fisik saya yang tadinya itu biasa saja menjadi semangat, merespons itu semangat. Lalu pikiran saya lebih jernih. Yang tadinya mungkin kalut, ada uang 50 juta nih. Wah, saya harus berpikir dan lain-lain. Maka di saat 3 ini unsur ini sudah syaratnya terpenuhi, artinya sudah berpindah, maka saya sudah terhipnosis. Terhipnosis oleh apa? Oleh keadaan. Nah, itulah hipnosis. Jadi intinya berubah state. Di tengah jalan saya nabrak kucing. Nah, kucingnya ini sampai berdarah-darah. Maka tadinya emosi saya bahagia berubah menjadi sedih, khawatir. Pikiran saya tadinya jernih menjadi kalut. Lalu badan saya tadinya rileks menjadi tegang. Berubah lagi state tuh. Saya terhipnosis lagi. Jadi sebetulnya hipnosis itu nggak harus disengajakan, bahkan kita sehari-hari itu mengalami itu. Dari beberapa keadaan ya. Dari berbagai keadaan. Itu hipnosis. Lalu hipnotis. Nah, beda lagi tuh antara hipnotis dan hipnosis. Hipnotis dan hipnosis. Jadi kalau hipnosis sebetulnya ilmunya. Hipnotis adalah orangnya. Laksana science, ilmu pengetahuan, scientist adalah ilmuannya. Nah, lalu kalau hipnotis ngambil dari mana? Ngambil dari verb. Verbnya adalah hypnotize. Nah, beda lagi tuh. Jadi ada hipnosis, ada hipnotis, ada hypnotize. Nah, itu berbeda ya. Lalu itu prosesnya, ya verbnya gitu. Nah, lalu setelah itu
yang kedua, anggapan yang salah, yang keliru ya tentang hipnosis. Jadi ada seorang ibu, dia pulang dari rumah bawa motor gitu, dari kantor bawa motor gitu katakanlah. Lalu di situ di tengah perjalanan itu dia mampir, lalu ada yang nawarin jam tangan. Jam tangan ini dikasih tahu bahwa ini harganya ratusan juta, tapi untuk ibu nggak apa-apa 5 juta saja, ya kan? Lalu akhirnya dia kebeli lah itu, bagus nih 5 juta, pasti si papa seneng nih. Ya udah deh 5 juta nggak apa-apa. Pas pulang ke rumah si papa ini tahu nih barang gitu kan, loh mah itu beli apa? Ini jam pak, bagus nih ratusan juta. Tapi aku belinya murah loh, cuma 5 juta. Si papahnya ngelihat, ya itu jam tangan cuma 300 ribuan itu. Kenapa bilang kayak gitu? Oh tadi aku dihipnotis. Udah jadi salah nih. Jadi kebanyakan ini hipnosisnya dikambing hitamkan. Segala sesuatu yang uncomprehended, yang nggak bisa difahami, itu maka biasanya dikambing hitamkan ke hipnosis. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau bagi saya pribadi itu hipnosis itu ya seperti pisau lah. Internet juga kan sama ya. Internet itu bisa dipakai untuk positif, bisa dipakai untuk negatif. Tapi kalau sarana ya. Hanya sarana saja, hanya tools gitu kan. Tools kan apa aja bisa digunakan. Apa aja bisa, iya untuk betul. Negatif maupun positif. Iya, jadi kalau saya tanya ke Pak Abi itu, Pak Abi di rumah punya pisau dapur nggak Pak Abi? Oh banyak. Banyak ya. Pertanyaan saya udah berapa orang yang Pak Abi bunuh sampai saat ini? Semut juga belum pernah. Semut belum pernah gitu kan? Untuk pisau itu. Ya? Padahal pisau itu bisa dipakai untuk bunuh orang. Bisa ya, sangat bisa. Lalu kalau samurai itu fungsinya kan untuk melukai orang ya atau membela diri gitu. Artinya buat ke orang. Nah, pertanyaan saya, samurai bisa nggak dipakai untuk ngiris bawang? Bisa, tapi nggak pas gitu ya? Nggak pas, nggak efektif ya. Nah, kalau terlalu panjang gitu kan. Betul. Nah, artinya ternyata ada kedua kegunaan analogi yang barusan itu laksana hipnosis dan gendam. Nah, jadi kalau hipnosis itu sebetulnya fungsinya banyak. Segala sesuatu yang bisa mengubah state kita nih dari awalnya malas menjadi semangat. Betul. Dari awalnya pikirannya suudzon mulu menjadi husnudzon. Nah, itu kan salah satu fungsinya tuh. Awalnya takut fobia. Fobia terhadap kecoa, fobia terhadap kucing gitu. Takut. Di hipnosis jadi nggak takut. Berarti ada fungsi yang positif di situ. Betul. Sedangkan gendam berbeda. Kalau gendam memang tujuannya untuk menipu orang dan lain-lain. Jadi kasus yang tadi orang kena tipu, orang kena apa itu banyak variabelnya. Nah, salah satunya mungkin kalau yang betul-betul ditepuk tangannya dari kejauhan dilihat, nah itu biasanya gendam. Oke. Nanti ada teknik juga di akhir bagaimana ini gendam ya. Menarik nih. Jadi di agama kita memang kita diajarkan setiap hari harus berbaik sangka ya. Berbaik sangka. Untuk menghadirkan tadi hal-hal yang bersifat positif dari diri kita agar terus bisa menghasilkan. Nah, kembali kepada tema hari ini, hypnosis for new entrepreneur. Nah, kondisi hari ini teman-teman banyak yang memang baru punya situasi baru lah, yang tadinya rutinitas bekerja tiba-tiba ada PHK, terus sekarang mulai mencari peluang-peluang untuk menjadi entrepreneur. Nah, makanya new entrepreneur baru coba sini coba situ gitu ya. Nah, ini kan ada sebuah keadaan yang lama nih Kang Odi. Yang lama itu di zona aman tadi. Saya sih kalau pikiran alam bawah sadarnya, saya sih kalau ada peluang kerja saya mau kerja lagi tuh. Tetapi realitasnya kan hari ini belum ada tuh banyak kesempatan itu. Tiba-tiba dia juga harus dituntut untuk menjadi seorang entrepreneur karena dengan uang, katakanlah uang pesangon ini kan harus jadi modal ya untuk bisa survive gitu ya, menghadirkan proses kehidupan sehari-hari. Nah, apakah perasaan ini harus dihilangin dulu nih? Bukan perasaan, kontekstual ke arah saya sih enaknya kerja. Apakah ini positif atau negatif? Nah, tiba-tiba juga ada tuntutan dia harus memang survive nih untuk bisa bisnis, untuk mulai hidup baru. Nah, gimana nih strateginya? Ini keadaan saya mewakili teman-teman ya, diskusi banyak ya tentang saya mau jadi entrepreneur, tapi kalau ada kesempatan kerja ya mau juga sih. Nah, apakah pada konteks ini menjadi negatif nggak hal-hal tadi tuh yang saya sebutkan tadi? Gimana nih kalau ada kondisi begini nih terkait sama hipnosis tadi? Betul. Untuk menghipno agar tetap sesuai tujuan menjadi new entrepreneur. Jadi jawabannya lah it depends, tergantung ya. Setiap orang itu memiliki mindset sampai akhirnya melahirkan sebuah karakter. Karakter itu sulit diubah. Nah, kenapa sulit diubah? Karena karakter itu berawal dari kebiasaan yang mendarah daging. Jadi seseorang untuk menjadi sebuah karakter, dia harus membiasakan dulu nih. Membiasakan diri. Ya kan, kebiasaan yang mendarah daging. Kebiasaan itu timbul dari mana? Dari tindakan yang diulang-ulang.
tindakan A diulang lagi, tindakan A besoknya diulang lagi, menjadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan jadi karakter. Nah, tindakan itu dimulainya dari mana? Dari keputusan hasil pikiran. Yeah. Jadi awalnya dari pikiran itu menghasilkan mindset, mindset menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter. Runutannya seperti itu. Nah, kalau dari awal mindsetnya nih sudah keliru bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan adalah dengan cara bekerja. Berarti di awal mindsetnya adalah kerja dulu. Maka dia lakukan tindakan yang pertama. Betul. Apalagi yang kerjanya sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Maka di saat ada sebuah kondisi dinamis, kondisi yang mengharuskan dia keluar dari zona nyaman, dia tidak terbiasa, dia limbung, dia panik. Kenapa? Karena karakternya sudah terbentuk. Betul. Karakternya adalah sebagai seorang pekerja. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya, bisa nggak dia berubah? Ya, berubah kuadran ya. Iya, berubah kuadran, betul. Berubah kuadrannya luar biasa. Nanya tadi itu. Iya kan? Nah, kalau kerja itu sebetulnya gini, kalau orang nyari kerja itu mudah. Betul. Dapatnya apa? Dapatnya kerjaan. Iya. Jadi kalau orang nyari kerja jangan berharap dapat uang. Kalau nyari kerja ya berharap dapat kerja. Iya. Tapi kalau orang nyari uang berarti yang dicari uang nih. Ini harus dibedakan juga nih mindsetnya. Ya. Jadi kalau orang niat kerja untuk dapetin uang ini salah sambung. Betul. Gitu kan. Nah kalau lihat dari ini berarti goals kita yang mana dulu? Betul. Apakah nyari kerja? Harus difokuskan. Difokuskan dulu. Apakah nyari uang? Nah di kondisi pandemi yang sekarang ini kita lagi butuh apa? Butuh makan. Makan dari mana? Dari uang, misal kayak gitu. Berarti yang kita goalskan saat ini untuk tujuan antara kita, ya ujung-ujungnya meraih ridho Allah nih ya. Nah, di awal target antara ini adalah untuk cari uang. Betul. Berarti yang dicari apa? Uang, bukan kerjaan. Maka kalau dicarinya uang, ya berarti banyak cara untuk mencari uang. Sarananya ya. Nah dari sini kita mulai fleksibel di sini. Maka mindsetnya dilurusin dulu. Setelah itu ada sebuah tindakan dari hasil keputusan itu. Oh iya ternyata berarti saya ini nggak harus untuk kerja nih untuk nyari uang. Nah. Kenapa kebanyakan orang yang kerja ini sulit untuk jadi entrepreneur? Karena di mindsettingnya di awal adalah untuk save, dapat uang bulanan, aman. Berbicara aman. Jadi berpenghasilan tetap. Nah, untuk jadi entrepreneur itu di switch sedikit. Gimana caranya bukan berpenghasilan tetap? Tetap berpenghasilan. Tapi tetap berpenghasilan itu kan di switch doang. Artinya ketika dia udah merubah seperti itu, kalau berpenghasilan tetap ini, dia cenderungnya kan stabil, stagnan. Ya kalaupun naik karir 5 tahun, 10 tahun kan dia naik supervisor. Itu nggak beda jauh kan? Nah, tapi kalau dia udah berusaha mindsetnya udah pindah ke pengusaha, dia nggak ketakar. Jadi kalau misalnya saya tanya seseorang, antum jabatannya apa? Oh saya supervisor di sebuah perusahaan. Kayak supervisor, range yang sudah ketahuan. Antara 5 sampai 7 juta. Ya kan? Antum apa nih posisi? Manager. Oh manager ketahuan, range-nya sekitar 10 juta sampai 15 juta. Katakanlah seperti itu ya. Direktur ketahuan. Tapi antum apa? Pengusaha nggak ketahuan nih. Pengusaha ini bisa kelihatannya itu bajunya baju preman katakanlah bolong-bolong tapi duitnya miliaran. Betul. Nah, itu karena perbedaan mindset. Nah, ya. Jadi yang di awal itu yang kita kejar itu apa di situ ya. Nah. Jadi perlu kita pasang niat ya. Kalau di agama kita diajarkan innamal a'malu binniyat. Niatnya harus kencang dulu, mau arah mana, kiri atau kanan, fokus betul. Gitu ya, fokus disitulah nanti seluruh potensi yang ada di diri kita itu akan menstimulan betul. Atau terstimulan mengarah kepada tadi ya hal-hal yang positif tadi, kesuksesan, motivasi segala macam. Nah ini perlu kita kupas nih, Modi, langkah-langkahnya. Teman-teman kan memang mau nggak mau ya, karena keadaan yang saya sebutkan tadi ya, potensi-potensi untuk bisa bersaing lagi di pasaran tenaga kerja memang hari ini belum bisa membahagiakan ya. Ini bukan berarti kita berpikir negatif dari sisi NLP tadi ya, dari sisi hipnosis, enggak. Memang ini situasi real. Tetapi bukan berarti kehidupan ini berakhir gitu ya, atau rezeki Allah tertutup, tidak. Rezeki Allah justru akan terbuka. Nah disinilah kita perlu berbagi tips nih, berbagi trik sama teman-teman yang sedang menyaksikan atau yang sedang juga men-share channel kami iGrowth Indonesia.
gimana sih agar kita stimulannya kencang nih. Tadi yang penting nyari duit, yang penting dapat duit ya. Fokus boleh bekerja kalau ada kesempatan, atau memang kita mau lurus aja nih ya, mau bisnis. Apa yang harus dilakukan? Intinya hariannya nih, step by stepnya. Misalnya apakah setiap mau tidur kita harus doa atau bikin tulisan atau masang stiker atau apa ya? Agar kita benar-benar fokus. Saya harus jadi orang sukses, harus jadi entrepreneur. Seperti itu. Apa nih langkahnya? Jadi untuk menuju dari kota A ke kota B itu memerlukan bensinnya. Dan bensin itu disesuaikan dengan jaraknya. Artinya dari kota, katakanlah dari Jakarta menuju ke Semarang dengan Jakarta menuju Surabaya, maka bensin yang perlukan itu berbeda. Artinya bensin menyesuaikan. Nah, dalam kehidupan kita juga ini pentingnya dalam hipnosis ini di saat digabungkan dengan spiritualitas. Nah, jadi di saat kita niat ini, nah niatnya diperpanjang dulu, bensinnya dibanyakin. Sehingga kita kalau dari kota A ke kota B, mau ke kota C bensinnya udah habis karena tujuan kita cuma ke kota B. Betul. Nah, kalau kita niatnya di awal adalah untuk untuk makan katakanlah, maka di saat dia selesai kebutuhan makannya, dia udah berhenti itu, karena dia niatnya tadi untuk makan. Niatnya untuk cari uang, maka setelah dia sudah dapat uangnya, selesai, berhenti, nyaman. Udah, gue dapat duit nih gitu kan. Nah, lalu niatnya itu berhenti untuk mencukupi keluarga, maka di hidupnya itu udah selesai. Maka tipikal orang itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah orang yang menjalani hidup. Menjalani hidup adalah asal saya bisa bertahan hidup, saya bisa dari hari ke hari berjalan. Ada yang kedua, dia menikmati hidup. Nah, yang menikmati hidup ini dia bukan hanya sekedar jalan, tapi dia menikmati fasilitas yang disediakan, yang ada. Nah, kalau dari naik pesawat itu biasanya yang menjalani hidup itu katakanlah ekonomi, dia business class, first class dan lain-lain. Juga sama kendaraan yang dia pakai, menikmati hidup. Nah, orang yang ketiga yang niatnya panjang, dia bukan hanya sekedar menikmati hidup, akan tetapi mewarnai hidup. Maka tujuannya dia ada 2 hal. Pertama, benefit untuk banyak orang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, untuk Tuhannya, untuk akhirat. Nah, kalau dia sebatas di dunia, artinya kalau sudah dapat kebahagiaan di dunia, selesai sudah. Udah nggak berkarya lagi, udah nggak semangat lagi gitu. Maka di awal adalah layaknya niat itu dipanjangin aja sampai ke akhirat. Betul. Sehingga kalau sudah dipanjangin sampai akhirat, kita bahan bakar ini udah sustain tuh, udah nggak berhenti. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, kalau di bukunya The Secret itu saya ada kesetujuan satu pemahaman di namanya Law of Attraction. Tapi saya lebih sukanya Law of Spiritual Attraction. Nah, apa bedanya? Kalau Law of Attraction menjadikan antroposentrik ya, bahwa tubuh ini adalah pusat kendali semuanya. Di saat saya pengen A nih dapat. Nah, itu kalau LOA nih, Law of Attraction, kesamaan menarik samaan. Di situnya paham. Tapi dia menjadikan dia semesta melayaninya. Nah, bukan dia ke Tuhan, bukan. Jadi nggak ada konsep Tuhan di situ. Nah, tapi kalau Losa ini adalah dalam sebuah hadis dinyatakan anak yang dalzoni abdibi wa ana ma'hu idza dzakaroni. Sungguhnya aku adalah bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Nah, di saat setting niat, kita yakinkan diri bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Betul. Sehingga ini akan bersinkron dengan psikis kita. Nah, jadi sebetulnya ada satu pepatah yang mengatakan you are what you think. Anda adalah seperti yang Anda pikirkan. Sebetulnya ini lebih dalam dari itu. Sebetulnya dari think ini saya meyakinilah you are what you believe. Anda adalah apa yang Anda yakini. Kenapa? Karena think ini belum cukup. Dari think, berpikir, itu menjadi sebuah talk. Talk itu bisa diekspresikan, bisa di dalam hati. Di dalam hati disebutnya adalah self talk. Nah, saat self talk itu terus, saya pasti berhasil, saya betul. Kata Allah, anak yang dalzoni abdi bi, aku bagaimana prasangka hambaku, dia berhasil nih. Betul. Aku berhasilkan dia kan gitu. Dan di dalam dirinya pun apa? Dia berhasil. Maka dari self talk menjadi self image. Saya adalah orang berhasil. Dari self image terbentuklah belief system. Saya pasti berhasil. Nah, dari situ muncul ya, dari niat tadi, lalu dia berhusnudzon sama Allah. Lalu dia mengulang-ulang dari self talk tadi, maka dia wiridan yang
diulang-ulangnya adalah yang positif. Dia doa, dia bersyukur, alhamdulillah. Satu ketika nih Pak Abi, saya ketemu nih sama 2 orang yang unik berbeda. Waktu itu saya dipanggil untuk memberikan pelatihan di Telkom di Yogyakarta. Lagi naik pesawat, saya ketemu sama ibu-ibu yang kaya raya nih, kelihatan dari perhiasannya dan lain-lain. Itu saya tanya, "Oh, Ibu luar biasa Ibu ya. Kelihatannya Ibu nih sekarang sedang sukses banget ya Bu ya." Si ibu ini bilang, "Alhamdulillah." Loh, gimana Bu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah saya tuh sekarang tuh bahagia banget. Anak saya jadi pilot, itu saya ini. Dia mengekspresikan rasa kebahagiaannya itu. Nah, pas setelah turun, dijemput saya sama supir taksi itu dari panitia itu, ada supir yang ngejemput. Lagi di perjalanan, saya ngobrol sama, kan saya seneng gitu ya, pas ngobrol-ngobrol sama orang. "Pak, oh gimana Pak? Kayaknya Bapak enak banget ya, lancar jalan-jalan ke sana kemari ya Pak ya. Oh kayaknya Bapak dapat tips banyak segala macam." "Wah Pak, boro-boro Pak. Ya sekarang nih apalagi di taksi ini ya nggak ada, apalagi sekarang lagi sepi nih Pak. Waduh bener nih Pak, lagi susah nih sekarang nih Pak, susah saya tuh." Lihat ya, ada 2 perbedaan. Nah yang pertama, ternyata di saat dia bersyukur maka kesehatan itu akan semakin sehat, lalu tercermin rezeki jadi magnet gitu kan, dan dia semakin ditambah tuh rezekinya tuh. Akan tapi beda yang kedua, dia kurang bersyukur tuh, dia suudzon mulu tuh. Boro-boro, gimana kabar? Kalau kita ditanya nih, gimana kabarnya, sehat? Ya gini aja lah saya mah. Usaha lancar, boro-boro. Nah ini hati-hati, karena dari think itu masuk jadi talk. Self talk di saat diulang-ulang, maka di dalam pikirannya konsepnya udah, wah iya memang nyari uang itu susah, stimulan banget. Oh emang nyari uang itu susah. Tuh dari awal udah self talk tuh. Saya udah nyoba ini, nyoba itu, gagal tuh. Udah self talk tuh. Akhirnya apa? Jadi self image. Saya nggak berhasil memang. Harusnya teman-teman di PHK nih, harusnya ketika ada PHK tuh alhamdulillah. Saya ada videonya sebenarnya. Oh iya, keren tuh. Tapi gimana ya, nanti lah ya. Nanti ya kita tayangkan. Jadi perlu kita tularkan ya nilai-nilai positif tadi. Jadi berpindah satu keadaan dengan keadaan lain yang belum bisa kita prediksi bukan berarti harus negatif gitu ya. Kan kadang seperti itu nih ya, umum di masyarakat atau pada konteks tadi kehidupan karir atau kehidupan mencari rezeki, ketika dari satu keadaan lain kita sering mensikapinya menjadi lebih negatif gitu ya. Ingat sedikit boleh cerita ya, Sayyidina Utsman kalau nggak salah, ketika dia orang yang sebenarnya tadi tuh positive thinkingnya sangat luar biasa. Sampai dia suatu saat dia mau nyoba banget ya, dia beli itu kurma busuk. Pernah dengar? Oh itu Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf. Dia beli dia mau tes bahwa kemampuan dia seperti apa sih, dia beli kurma busuk, tapi akhirnya itu kurma busuk juga akhirnya ketika tadi punya positive thinking tadi yang sangat luar biasa ya, akhirnya kurma busuk itu dengan anggapan orang-orang ngapain beli kurma busuk, nggak akan laku. Ternyata ada di sebuah daerah yang terkena wabah terkena wabah seperti sekarang atau COVID atau apa, ternyata butuh kurma busuk itu menjadi obat. Itulah pentingnya kita positive thinking ya. Di awal ya, thinking dulu positif ya. Thinking dulu positif, baru yang lain. Nah, jadi itu tadi satu positif thinking. Nah, perlu melatihnya kayak apa nih Kang Odi? Kadang ada orang udah jadi habitnya lah. Tadi itu ngeluh, aduh gimana ya, pokoknya begitulah gitu ya. Ya pokoknya beginilah, pokoknya gitu. Katanya pokoknya gitu. Kadang udah menjadi habit dari lisannya atau dari gesturnya atau dari obrolannya. Kayaknya kalau ngobrol media negatif mulu ya. Nah, kita perlu nularin hal-hal positif nih ke orang-orang seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Iya, jadi untuk membuat sebuah karakter ini kan perlu adanya pembiasaan ya. Nah kalau saya tanya nih, ada satu konsep yang menarik. Menurut Pak Abi atau teman-teman semua, lebih baik mana sedekah 10.000 nggak ikhlas, ikhlasnya cuma 2.000, dengan sedekah 2.000 dan ikhlas? Ketika saya tanya di sebuah kelas, itu 90% menjawab bahwa lebih baik 2.000 dan ikhlas daripada 10.000 ikhlasnya cuma 2.000. Betul. Nah, jadi nggak ikhlas nih 10.000 nih, ikhlasnya cuma 2.000. Saya bilang, Bapak Ibu izinkan saya untuk tidak setuju ya, gitu. Loh kenapa kayak gitu nggak setuju? Karena di saat kita ikhlasnya cuma 2.000, lalu berhenti di situ, maka kita sedekah nggak naik-naik, cuma 2.000 aja terus gitu. Namun ketika dia di awal nih
dia sedekah 10.000 nih, ya kan? Ikhlasnya cuma 2.000. Pertanyaan saya, kalau ngejar pahala keikhlasan, sama-sama 2.000 nggak? Iya. Sama-sama 2.000 kan? Dia yang pertama ikhlasnya cuma 2.000. Betul. Tapi ngasihnya 10.000, berarti yang 8.000 ini nggak ikhlas ya? Betul. Ya, yang 8.000 ini, pertanyaan saya, lebih bermanfaat mana? Kita sedekah 10.000 dan sedekah 2.000? Lebih bermanfaatnya yang 10.000 dong. Besar pastinya. Artinya 8.000-nya itu bisa lebih bermanfaat. Betul ya. Betul. Artinya kita sedekah nggak ikhlas pun itu tetap bermanfaat. Betul. Dan pasti diterima. Ya. Ibadah yang pasti diterima. Coba Pak Abi sedekah ke saya 1 miliar, pasti saya terima. Wah, luar biasa. Iya. Jadi ibadah yang pasti diterima nih ya. Amin. Nah, lalu 8.000 yang tadi nggak ikhlas. Yang kedua, 8.000 itu bukan hanya menjadi nilai manfaat, tapi menjadi sebuah pembiasaan. Ya. Sehingga di saat dia mulai nggak ikhlas, sama seperti kita pas waktu kecil sholat subuh, diajari sholat subuh umur 5 tahun. Apakah kita langsung ikhlas? Nggak mungkin ikhlas. Maka untuk mencapai sebuah karakter yang tadi, contoh karakter keikhlasan, yang pertama itu harus dipaksa dulu. Maka si anak kecil umur 5 tahun dipaksa dulu, bangun. Ayo subuh. Wah, apaan sih? Pak, mau lagi anak-anak tidur. Enggak, kamu bangun. Apaan sih? Waduh, nggak enak. Dipaksa dulu. Betul. Besok-besoknya bangun. Harus dihadipak. Maka yang kedua, jadi ada step by step. Yang pertama dipaksa, yang kedua hadipak itu apa? Harus dipaksa maksudnya. Hadipak harus dipaksa. Hadipak dulu ya. Baru yang kedua terpaksa. Ya kan? Awalnya dipaksa dulu. Sholat subuh nggak langsung ikhlas tuh. Tahapannya dipaksa, habis itu ya udah deh, terpaksa. Lalu yang ketiga mulai terbiasa. Yang keempat mulai cinta. Nah, maka tahapannya seperti itu. Di dalam sholat kita 5 waktu, kalau sudah mulai cinta, maka kita sebelum waktunya sholat kita udah pengen sholat nih, pengen wudhu nih, pengen ke masjid nih, karena udah cinta. Kalau udah sebatas biasa, dia mulai keras kehilangan. Saya belum sholat nih. Nah, itu baru sebatas biasa tuh. Nah, jadi kalau kita untuk membuat sebuah karakter tadi sebagai seorang pengusaha katakanlah, maka di awal paksa dulu diri kita, mindset kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur itu berarti di awal mindsetting dulu, baru dari situ dipaksa nih kita nih. Gimana caranya berpikir seperti seorang pengusaha. Tadi kita beralih. Nah, sebelumnya yang tadi Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu kan tadi yang tentang kurma busuk. Yang sebelumnya itu kan dia pernah mendengar sabdanya Nabi bahwa orang yang matinya miskin itu mudah cepat masuk surga. Nah, kalau apa namanya yang kaya raya itu nanti hisabnya lama. Abdurrahman bin Auf, gue pengen miskin aja nih, ngapain kaya gitu kan lama masuk surga. Akhirnya di satu kejadian dia lagi di perjalanan itu dirampok tuh. Ada kurang lebih itu sekitar 100 miliar tuh barang dagangannya. Nah, pas pulang ke rumah dia malah seneng. Yes, akhirnya aku miskin gitu. Dia kan pengen miskin tuh. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh gagal miskin. Nah ya, pas pulang ke rumah dia ditawarin sama teman-temannya gitu kan, mau nggak nih saya punya rumah 3 nih, ambil buat kamu 1. Terima kasih, saya nggak perlu itu. Lalu yang kedua, saya punya istri 3 nih, buat kamu 1. Di sini ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya. Nah, kalau zaman dulu tuh kaum Ansor yang luar biasa kan, menolong. Dia bilang cuma satu simpel, dulani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana itu pasar. Kenapa? Artinya di saat dia sudah masuk ke pasar itu dia sudah mengetahui. Pertanyaan saya gini Pak Abi, saya biasa di pelatihan-pelatihan juga. Kalau Abdurrahman bin Auf tadi yang kaya raya ya, lalu tiba-tiba miskin, pertanyaannya mungkin gak dia kaya lagi? Mungkin. Maka jawaban seorang yang berhasil, seorang yang sukses, bukan lagi pertanyaan bisa atau enggak. Udah bukan lagi ke situ. Karena kalau bisa atau enggak, mungkin atau enggak, pasti mungkin. Gitu. Maka jawabannya berbeda. Gimana caranya gitu. Nah, maka Abdurrahman bin Auf ini singkat cerita dalam waktu 1 tahun dia kekayaannya malah melebihi yang tadi. Kurma yang busuk tadi dalam rangka sebenarnya pengen miskin kan? Dia pengen miskin nih. Nah kan, habis itu udah miskin. Yes, gue berhasil gitu miskin. Ternyata di orang Yaman butuh kurma dan dibeli 10 kali lipat. Dia berarti kekayaannya nambah 10 kali lipat. Nah, kayak gitu. Nah, dari awal kenapa? Karena mindset dia yakin Allah selalu memberikan yang terbaik. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, apa kunci dia bisa berhasil, Pak Adi? Saya tanya di forum spiritual, saya tanya ke para asatidz ya, para ustadz, lalu ke forum awam gitu. Biasanya kayak gini jawabannya.
Karena Abdurrahman bin Auf itu orang yang sedekahnya banyak. Oke, kita berbicara tentang sedekah. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih gila lagi. Nomor satu. Number one. Tapi kekayaannya nih masih belum menyaingi Abdurrahman bin Auf nih. Berarti sedekah ini belum menjadi kunci. Betul. Pada mulai protes nih ya. Ini para asatid terutama. Gimana ceritanya? Ini nggak sesuai jumhur nih. Nggak sesuai jumhur nih gitu kan? Ini gimana ceritanya? Lalu yang kedua, bukan itu. Berani gitu kan? Saya tanya, Umar bin Khattab berani nggak? Number one. Lebih berani lagi gitu. Tapi sekaya Abdurrahman bin Auf nggak? Nggak. Ternyata belum sekaya Abdurrahman bin Auf. Berarti keberanian itu bukan faktor kunci. Jadi ada dua faktor kunci, faktor pendukung. Salah lagi. Sholatnya kenceng. Ntar dulu saya bilang Sayyidina Ali nih gitu. Sholatnya itu sangat-sangat khusyuk. Orang yang sahabat yang paling khusyuk itu Sayyidina Ali itu. Ya kan? Tapi Sayyidina Ali ternyata sederhana hidupnya, nggak sekaya Abdurrahman bin Auf. Jadi apa faktor kuncinya? Nah pas ditanya kayak gitu, itu pada diem lah satu hening gitu. Apa ya faktor kunci? Ternyata simple. Kuncinya Abdurrahman bin Auf kenapa bisa kaya lagi adalah karena dia sudah tahu caranya. Udah tahu caranya. Simpel nggak? Itu. Udah tahu caranya. Udah tahu caranya. Simpel ya. Iya. Jadi ternyata untuk bisa sukses, supaya dapat duit, untuk kaya, itu ternyata kuncinya adalah sudah tahu caranya. Iya. Nah, maka di dalam buku Sidu dulu ya, udah nyebutin merek nih. Buku itu kan ada ditulisan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sayangnya itu nggak dilanjut. Pertanyaannya adalah pengalamannya siapa? Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalamannya siapa? Kalau dia gagal terus, apakah pengalaman itu yang tadi gagal itu bisa membuat dia berhasil? Hanya faktor pendukung saja. Belajar dari kegagalan, tapi itu faktor pendukung. Faktor kuncinya apa? Harus tahu caranya. Dari mana? Dari pengalaman yang sudah berpengalaman. Nah, pertanyaannya pengalamannya siapa? Pengalaman yang sudah ke sana. Betul. Untuk belajar Islam, belajar ke yang sudah ke sana, yaitu ke Rasul. Rasul itu langsung ke malaikat Jibril, langsung ke Allah gitu kan. Artinya dapat wahyu. Maka belajar agama Islam langsung ke orang yang sudah ke sana. Maka kalau belajar tentang katakanlah sekarang kunci-kunci berhasil, salah satunya adalah pelajari mindset orang-orang yang sudah sampai ke sana. Pengalaman-pengalaman yang sudah sampai ke sana. Nah, apapun itu bisa. Saya pernah mempraktekkan kayak gini ya. Jadi mempraktekkan mindsetting betapa manusia ini memiliki kemampuan yang super luar biasa. Jadi saya awalnya skeptis banget tentang hal ini. Dulu saya adalah orang yang katakanlah thinking. Saya adalah orang thinking dan gak mungkin bisa bermain fisik dan lain-lain gitu. Saya challenge diri saya untuk ngedrum. Jadi dulu tuh saya ngedrum dengan konsep yang seperti tadi ya. Pertama self talknya saya yakin saya bisa. Itu di situ salah satunya adalah murid yang paling cepat perkembangan itu saya, padahal saya thinking. Dan waktu itu saya sempat meraih di band saya waktu dulu. Saya pernah pemain band juga. Itu pernah juara terbaik se-Priangan. Dengan peserta itu ada kurang lebih sekitar 60-an. Nah, jadi juara yang terbaik. Ternyata dengan kemampuan ini bisa. Saya masih skeptis nih, saya coba lagi. Saya coba lagi di taekwondo. Taekwondo saya masuk ke Wali Kota Cup waktu itu. Dan saya berhasil. Cuman memang belum sampai juara. Nah, masih terbatas ya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, ketika saya coba di kuliah ya, di kampus, bisa nggak sih saya orang yang biasa? Kenapa? Karena waktu SMA nih Pak Abi, saya nggak di ranking Pak Abi. Jadi waktu SMA ini saya katakanlah bukan yang intelek lah, jelek lah, nilai satu jelek. Tapi saya memiliki sebuah keyakinan, bisa nggak sih saya bisa dapat IP 4 gitu. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, pasti bisa kan? Gimana caranya? Nah, tadi udah self talknya diperbaiki, lalu belajar ke yang sudah pengalaman-pengalaman. Dari mana? Saya waktu itu terinspirasi sama Pak Habibie. Pak Habibie itu dapat summa cum laude, bukan cum laude ya. Dia IP-nya 4. Summa masya Allah lah. Summa masya Allah. Allah Akbar. Kan di Jerman lagi ya. Masya Allah ya. Nah, saya masuk ke sebuah STIE di wilayah Tasikmalaya dan waktu itu belum ada yang mendapatkan IP di atas 3,7. Nah, waktu itu saya coba dengan teknik yang seperti ini yang saya bagikan ke teman-teman. Saya pakai dan ternyata IP saya itu 4,0. Artinya nggak ada yang B, itu A semua. Nah, ternyata dengan konsep yang seperti ini saja, ini sudah
sudah berhasil gitu. Jadi kalau bicara itu orang bilang kamu mah ngomong doang. Menurut saya nggak ada yang namanya ngomong itu nggak doang. Iya, pasti ada suaranya. Iya, iya kan. Ngomong itu bisa menggerakkan. Betul. Bung Karno itu dengan pidatonya itu bisa menggerakkan masyarakat Indonesia. Bung Tomo, Bung Hatta. Jadi ngomong itu adalah menggerakkan. Nah, gimana cara kita menggerakkan ke orang? Gerakan dulu diri kita sendiri gitu, betul. Pak Abi. Oke, Kang Odi. Kita perlu memberikan semacam ke teman-teman yang sedang menyaksikan. Teman-teman sekali lagi, kalau yang sedang menyaksikan channel iGrowth Indonesia, hari ini kita sedang membahas tentang hipnosis for new entrepreneur. Jadi yang mau tanya silakan di kolom pertanyaan ya, silakan di kolom komentar, maksudnya pertanyaannya silakan ditulis di situ, nanti kita bahas. Nah ini saya mau men-challenge nih Kang Odi. Jadi gini, kayaknya kalau masyarakat kita di Indonesia, kalau belum ada sedikit aja gitu ya, contoh maksudnya hal kecil aja, oh ya saya bisa nih gitu ya, akhirnya terus bisa menstimulan. Contoh konkret apa sih? Ada game sedikit nggak? Ada dong. Oh, ada game sedikit nggak? Kira-kira, oh iya kalau gini, kalau gue gitu, gue mampu dong gitu kan? Oke, coba ya. Ayo, silakan. Jadi gamesnya kayak gini nih, namanya games pola sukses. Yang tadi nyambung dengan Abdurrahman bin Auf ya. Artinya gini, bayangkan angka 20 adalah angka kesuksesan. Itu analogi ya, kita bermain analogi. 20 angka kesuksesan. Iya. Oke. Simulasi nih kita. Simulasi, oke. Kita akan sweet. Oke, sebentar. Yang sedang menonton nih ada 15 teman-teman, ikut main ya, oke? Iya, boleh. Teman-teman yang sedang menyaksikan ikut main, oke? Iya. Nah, jadi gini Pak Abi, kita sweet ya. Oke. Ini permainan ini bukan seberapa cerdas Anda. Betul. Bukan seberapa hebat Anda. Oke. Tapi ini permainan adalah di saat sudah tahu caranya, maka Anda pasti menang. Anda pasti menang. Kebetulan di permainan ini saya lebih duluan tahu caranya. Iya. Maka kalau Pak Abi tahu caranya, maka Pak Abi pasti menang lawan saya. Ini bukan gambling. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kita akan sweet ya. Peraturannya gini. Sweet. Lalu nanti teman-teman juga bisa berpasangan ya. Sweet. Yang menang jalan duluan. Lalu nggak boleh lompat, oke. Untuk dapetin angka 20. Oke. Lalu nggak boleh lebih dari 2 angka. Oke. Gitu ya, nggak boleh lebih dari 2 angka. Angkanya nggak boleh lebih dari 2 angka ya. Dan berurutan. Oke. Seperti contoh, saya mau berikan pilihan ke Pak Abi. Pak Abi, kita mau sweet atau mau jalan duluan atau jalan belakangan? Jalan duluan boleh. Jalan duluan ya. Pak Abi kalau sudah tahu caranya, Pak Abi sudah pasti bisa ngalahin saya. Ya kan? Oke, silahkan dimulai Pak Abi. 3. Kan nggak boleh loncat. Nggak boleh loncat dari 1 ya? Berurutan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 45 dong. 45. 45. Enggak, saya kan 45. Lanjut dong. Saya 6 ya. Oke. 6, 7. 8. 9, 10. 11. 12, 13. 14. 15, 16. 17. 18, 19, 20. Saya yang menang ya. Iya ya. Nggak boleh 2, nggak boleh 3. Nggak boleh 3 angka. Tadi 7, 8, 9 nggak boleh. Tadi kan saya mau habisin tuh. Iya, kan kita hidup di dalam sebuah peraturan. Bener ya? Iya. Nah, bagaimana kita menang tapi tidak melanggar aturan? Baik. Ya kan? Nah, yang barusan itu kan Pak Abi jalan duluan. Sekarang kita balik. Kang Odi duluan. Saya jalan duluan. Oke. Ya, siap. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Dapat lagi dia. Saya menang lagi ya. Iya. Jadi saya menang bukan karena saya cerdas, bukan karena saya hebat, karena tahu cara. Karena hanya lebih duluan tahu caranya. Oke. Ya. Kalau kita bedah yang tadi, teman-teman kira-kira pada ini enggak ya? Nah, ini interaktif sih. Mereka pada ikut nih. Wah, nah ini sekarang gini, Pak Abi mau kita bongkar nggak barusan caranya? Bongkar ya. Jadi rumusnya yang tadi adalah rumusnya ada 2, clue-nya ada 2. Yang pertama adalah dapetin angka 17. Dapetin angka 17. Iya. Contoh, Pak Abi angka 17 nih. Juga ya. Iya, 17 Agustus. Dapetin angka 17. Pas di saat dapat 17, saya mau bilang berapa? 18. Pak Abi bilang 19, 20. Iya. Saya bilang 18, 19, Pak Abi bilang 20.
Lalu yang kedua, kunci yang kedua adalah sejarah akan berulang. Maka jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kenapa sejarah akan berulang? Contoh kayak gimana? Tadi ya. Untuk dapetin angka 20 harus dapetin angka berapa? 17. Nah, pertanyaannya, untuk dapetin angka 17 gimana caranya? Nah, tadi tuh kunci yang kedua. Ya, taunya kan susah ya. Nah, untuk dapetin angka 17 itu susah. Contoh Pak Abi, saya jalan duluan. Pak Abi dapetin angka 17 nih ya. Iya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Saya mulai yang menang nih angka 17 nih. Ya kan? Nah, pertanyaannya gimana dapetin angka 17? Ya, masangnya gimana ya? Nah, lihat sejarah akan berulang. Maka untuk dapetin angka 17 adalah lihat sejarahnya. Sejarahnya adalah 20 ke 17 adalah min 3. Maka rumusnya simpel, min 3. Untuk dapetin angka 17 berarti tinggal dikurang 3, 14. Dapetin angka 14 kurang 3, 11. Angka 11 dikurang 3, 8. 8 5 5 2. Jadi pas tadi kita sweet pas menang nih, pas menang sebetulnya kita sudah pegang nih kesuksesan kita. Betul. Hanya saja kita pengalaman ini yang membuat kita gagal. Betul. Kurangnya pengalaman. Saya lebih duluan nih tahu ya tadi kan pengalaman nih, ya kan? Maka tadi sebetulnya kunci sukses untuk dapetin angka 20 kan ringan. Betul. Cuman min 3. Tapi kok susah? Orang itu saya nyoba ke guru matematika itu susah karena belum tahu caranya gitu. Nah, di dalam kehidupan nyata ini saya sedikit kita cerita ya secara kita ini manusia nih. Lalu pertanyaannya, apakah kita memang terlahir sebagai pemenang? Kita cek dulu sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah kita lahir itu awalnya adalah di saat ibu dan bapak kita, nah sperma bapak itu ke rahim ibu. Di saat perjalanan itu satu sekali nyembur itu sekitar 250 juta. Yang sehat, orang yang sehat itu menyembur sperma itu 250 juta. Maka nih teman-teman, terutama para pria ya, jangan buang-buang sperma ya, karena itu nilainya itu 250 juta. Nah, gitu kan? Ya. Nah, di saat 250 juta itu masuk ke liang rahim, maka di situ ada hujan asam. Maka itu sisanya tinggal ribuan. Yang lainnya kemana? Bertempur. Yang lainnya mati syahid. Nah, dari ribuan itu di situ ada tuba falopi. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada dua mazhab di situ. Wah, gue yang ke kanan, gue ke kiri bro. Pas lagi lari nih, pas ngeliat yang ke kiri, ternyata ovum itu kan pindah-pindah tuh. Kadang di kanan sebulan ini, bulan ini di kiri gitu. Pas ngeliat, wah bro, zong bro, kayaknya udah nggak ada di situ tuh ovum. Ya udah kita main gapleh aja, main gapleh. Akhirnya kenapa? Karena kalau balik lagi perbekalan nggak cukup, mati mereka, syahid lagi. Akhirnya ada yang ke kanan, dari kejauhan dia lihat, ovum karena gede bentuknya, maka berkejaran lah lari. Pas lari ada satu orang yang duluan nyampe, tok tok tok, assalamualaikum Bu Haji, buka pintu dong. Dibukain pintu tuh sama ovum, masuk langsung nutup. Ketika nutup seperti itu, yang lain mau ketuk pintu ribuan kali, ratusan kali nggak bisa masuk. Bahkan untuk anak kembar, spermanya cuma satu, cuman kromosomnya yang berbeda. Nah artinya di saat kita sekarang berpikir bahwa kita gagal, sebetulnya sejarah kita membuktikan dulu kita tuh berhasil. Pemenang dari 250 juta. Kalau kita ngikutin Indonesian Idol katakanlah kita menang nih. Maka lahir-lahir kira-kira ada nggak ngelihat bayi yang lahir itu ketawa-ketawa? Nggak ada ya. Lahir, wah bro, pah, terus lupa. Nggak ada kayak gitu ya. Rata-rata bayi itu nangis. Kenapa? Bayangkan kita memenangkan kontes Olimpiade yang ikutan 250 juta orang dan kita juara 1. Apakah kita masih sanggup tertawa? Kita menangis. Nah, ya kan? Nah, sama seperti bayi. Maka bayi seperti ini dia mengepalkan tangannya, dia bilang, itu artinya apa? Yes, gue berhasil gitu. Nah, singkat cerita dia mentalnya pemenang nih. Sampai satu ketika dia mulai merangkak, dari merangkak dia mulai berdiri. Pas mulai berdiri sama ibunya, ayo jalan nak. Pas jalan dia jatuh, dia nangis karena sakit. Dia berdiri lagi, jalan lagi, jatuh lagi, nangis lagi, berdiri lagi, jalan lagi, jatuh lagi, nangis lagi. Dan itu terus berulang ratusan kali sampai suatu titik dia berhasil. Bayangkan kalau 100 kali dia gagal dan nggak mau diri lagi, dia mutung nih, misalkan nih pas udah 100 kali dia langsung diam, mutung, mah
kayaknya aku nggak bisa berhasil deh jalan. Dan hari ini orang nggak ada yang bisa berjalan semuanya ya. Di rumah aja. Nah ya karena pakai motor ya, pakai mobil. Nah jadi pas seperti itu, kalau kita dari kecil mentalnya kita kalah, maka sekarang ini kita nggak bisa jalan. Betul. Kecuali kalau memang yang udah genetiknya ya. Artinya kita bisa jalan karena mental kecerdasan kita di masa lalu. Sampai akhirnya muncullah pas waktu kecil kita di orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, pas kita nanya, kamu jangan nanya pertanyaan yang gak berbobot, kamu jangan mimpi ketinggian, nanti kalau jatuh kamu sakit, ya kan? Wah banyak sekali yang ini menarik perhatian Stanford University. Stanford University memberikan sebuah simulasinya ini ada superhero. Nah superhero ini di real life, nama superhero ini adalah kutu loncat yang ada di badan anjing, di badan kucing. Kutu loncat ini dia mampu meloncat 300 kali lipat lebih tinggi dari badannya. Jadi sekalinya loncat dia 300 kali lipat. Jadi kalau kita memiliki kekuatan meloncat seperti kutu loncat, kita sekarang yang tingginya 1,5 meter dikalikan 300, 450 meter. Sekali loncat kita bisa meloncati Monas 3 kali lipatnya. Monas 132 meter. Ya kan? Sekali loncat 450 meter, 3 kali lipatnya Monas. Ya kan? Jadi kalau ditanya, kamu naik apa? Oh, aku naik mobil, aku naik motor. Kamu pakai apa? Aku cuma loncat ya. Satu ketika Stanford ini memasukkan ke bejana, yang pertama ke gelas, yang satunya lagi ke korek api. Ya, didiamkan selama 2 minggu. Lalu setelah itu dicoba lagi dia meloncat. Ternyata loncatannya dia kehilangan kekuatan supernya. Kenapa? Loncatan yang pertama dia hanya sebatas gelas, yang kedua hanya sebatas korek api. Padahal udah nggak ada gelasnya, udah nggak ada korek apinya. Dia terjerembab ke penjara pikiran. Karena di pikiran dia setiap hari dia loncat lagi, gagal maning, prevent Jason. Nah, pas dia gagal lagi, lalu akhirnya dia pas waktu dicoba dibuka, di pikiran dia udah gagal. Maka manusia juga sama. Nah, ada makhluk yang lebih canggih dari itu. Dia nggak bisa terbang, tapi dia bisa membuat kapal terbang. Dia nggak bisa jalan yang jauh, tapi dia bisa membuat mobil. Nah, namanya adalah manusia. Ini manusia ini makhluk yang luar biasa ya, cerdas begitu kan. Nah, tapi dia akan gagal ketika di mindsetnya itu seperti tadi kutu loncat tadi. Nah, mindset itu penjara pikiran seperti contoh, wah gue nggak akan berhasil nih, wah ini di entrepreneur ini gue nggak akan bisa nih, kayaknya nih, lihat orang-orang udah berpengalaman, udah jauh nih, udah melangkah, gue baru melangkah nih nggak akan bisa. Itu penjara pikiran lagi, penjara pikiran. Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi. Nih kalau saya bilang nih ada Pak Dadang, ada Pak Dudung. Pak Dadang dia di lantai 1 jatuh, Pak Dudung lantai 100 jatuh, lebih sakit mana? Sakitnya Pak Dadang. Kenapa? Pak Dudung pas jatuh langsung mati. Pak Dadang jatuh encok-encok, pegalinu, itu kan lumpuh dan lain-lain. Dia lama. Jadi sebetulnya kalau kata Bung Karno itu betul, gantungkanlah impianmu setinggi langit, karena ketika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di gugusan bintang-bintang. Nah maka kalau misalkan lebih baik mana? Ini mindset lagi nih, mindset lagi. Jadi lebih baik mana, impian yang rendah dan berhasil atau impian yang tinggi tidak berhasil? Impian yang tinggi tidak berhasil. Impian yang tinggi tidak berhasil. Saya di training 90% mengatakan impian rendah dan berhasil. Contoh impian rendah yang berhasil. Dari kecil saya melihat, wah ini tukang beca ini seksi banget nih. Wah ini artis, aragoitis, betisnya gede-gede. Wah saya pengen jadi tukang beca nih. Mohon maaf tanpa merendahkan profesi tukang beca. Tapi untuk jadi tukang beca, apakah perlu S1, S2, S3? Nggak perlu ya? Tidak perlu. Lalu dia berhasil nih, pas lulus SD dia jadi tukang beca. Dia berhasil nggak dapetin impiannya? Berhasil. Impian rendah dan tercapai. Yang satu lagi, dia impiannya jadi presiden. Pas jadi presiden dia udah mencoba sampai 2 periode dia gagal. Akhirnya dia malah jadi menteri. Ya kan? Ini ternyata agak mirip-mirip nih ya. Agak mirip-mirip. Di Itali kayaknya itu. Di Itali ya. Nah, di Itali ini dia mau nyalon jadi presiden malah jadi menteri gitu kan. Nah, lalu pertanyaan saya, lebih baik mana berarti? Impian yang rendah dan tercapai, impian jadi tukang beca dan jadi tukang beca, atau impian tinggi jadi presiden malah jadi menteri? Lebih tinggi mana? Tukang beca. Tukang beca. Anda benar ya. Jadi kalau gitu kita akan jadi tukang beca. Nah, jadi impian yang tinggi dan tidak tercapai. Maka di saat kita pikiran visualisasikan ke dalam sebuah action, kita memiliki 2 manajer. Manajer kemenangan, manajer kekalahan. Kita hire salah satunya.
Jadi kalau di pikiran kita mulai di pikiran mindset kita, saya gagal, maka manajer kekalahan maju. Bener bos, Anda memang gagal. Masih ingat nggak zaman dulu ketika Anda mulai presentasi, tuh Anda gugup banget tuh gagal tuh. Manajer kekalahan akan memberikan data-data betapa gagalnya kita. Nah, semakin kita hire manajer kekalahan, semakin dia dipromosikan menjadi vice president kita. Dan semakin manajer kemenangan semakin turun. Akan tetapi seseorang yang berhasil karena dia meng-hire manajer kemenangan. Manajer kemenangan, saya kayaknya pasti bisa berhasil ya, kata manajer kemenangan. Bener bos, masih ingat nggak waktu dulu ketika bos gugup tapi berhasil menyampaikannya, orang-orang pada paham. Oh iya bener juga ya. Padahal itu satu lagi gugup, kondisi yang sama, respons yang berbeda, hasilnya berbeda. Maka di saat dia berpikir, oh mindsetnya udah bener nih. Nah dia mulai itu relentless. Dia ada kunci untuk kesuksesan itu. Pertama konsistensi, yang kedua adalah persistensi. Persistensi dan konsistensi. Konsistensi dan persistensi. Konsistensi itu istiqomah. Dia terus persisten mengulang fokus. ya. Nah persistensi itu terus sampai dia berhasil gitu. Dia ulang-ulang. Betul, setuju. Sampai berhasil. Dan mungkin teman-teman juga yang hari ini sedang menyaksikan atau Kang Odi juga pernah membaca ya tentang kisahnya Kentucky Fried Chicken ya. Wah, Colonel Sanders ya. Sanders ya. Itu dia. Kan 5.000 gerai yang dia udah tawarkan kan. Iya. Sampai ke kalau nggak salah sampai yang ke 5.000 itulah baru dia di di ACC ya, di ACC ya, resepnya dia menjadi apa yang kita nikmati sekarang dimanapun dunia. Tidak ada sampai di ujung dunia manapun ada Kentucky Fried Chicken tuh. Oh iya. Ya, ini tanpa mengurangi, kita nggak dapat sponsor mas. Tapi ini bagian yang perlu kita ungkap tadi, persisten, mengulang terus dan konsisten, itu bagian yang perlu. Nah hari ini kan kadang kita mau instan ya, baru nyemplung tiba-tiba mau sukses. Nah itu nggak ada bisnis begitu. Atau mau orang sukses ya bejonya ya ada sih 1-2 yang begitu. Nah selain persisten dan konsistensi, untuk menstimulan tadi ya, menghipno diri agar kita menjadi orang yang sukses tadi. Lebih baik jadi tukang beca gitu kan, tapi konsisten gitu ya. Ya, tetapi sukses nanti tukang beca yang sukses gitu ya. Tukang beca maksudnya gitu kan. Nah lebih baik seperti itu. Nah apa yang perlu kita terus lakukan ya agar kita menjadi orang yang tadi istiqomah, konsisten dan persisten? Karena ini resepnya ya, salah satu resepnya selain tadi yang telah kita bahas. Kira-kira apa Kang Udi? Iya, jadi saya pernah bertemu sama ada eselon 2 ya, kepala BBPP nih, beliau nih, saya menanyakan hal yang sama nih ke beliau dengan pertanyaan yang barusan. Lalu ternyata ada salah satu kuncinya adalah dengan restu dari orang tua. Itu salah satunya ya. Restu orang tua itu sangat-sangat powerful. Jadi kalau teman-teman nih barangkali belum ya, kita meminta maaf, minta keikhlasan dari orang tua, datangilah orang tua, lalu cuci kakinya, kita dalam rangka kita berkhidmat ke orang tua gitu. Dari situ kita minta ampun, minta maaf dan minta restu dari situ. Maka ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah adalah bergantung dari ridhonya orang tua. Saat orang tua ridho itu akan boosting banget nih, akan mempercepat kesuksesan kita. Nah itu yang kedua. Lalu dari segi perspektif hipnoterapi, itu saat dia pertama adalah konsisten, yang kedua adalah persistence, lalu yang ketiga jadilah orang yang profesional. Profesional itu adalah dia tetap melakukan pekerjaannya, dia melakukan dia bisnisnya meskipun dalam keadaan yang dia paling malas sekalipun. Itu adalah profesional gitu. Nah lalu yang tadi itu sebetulnya di saat dia niatnya itu sudah lurus, maka dia startingnya bukan ke diri sendiri, tapi ke benefit buat ke orang banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu biar yang paling penting ya, yang salah satu yang urgent banget itu hati-hati dengan self talk. Hati-hati banget dengan self talk. Self talk itu sebetulnya bisa banget dibalik. Seperti contoh, kita ada banyak peluang nih di saat kondisi pandemi ini. Ya pertama misalkan nih contoh di awal-awal nih, di awal-awal pas lagi pandemi ada orang yang langsung berpikir peluang, ada orang langsung berpikir masalah. Nah, seorang leader, seorang pemenang adalah dia yang berpikir peluang di setiap masalah. Seorang yang kalah, loser atau followers, dia selalu berpikir masalah di setiap peluang.
Ada peluang bagus, masalahnya saya gini, problemnya saya gini, soalnya saya gini. Nah, tapi kalau seorang leaders dia tahu nih masalahnya sekarang lagi pandemi gitu. Tapi gimana nih peluang nih yang bisa didapat? Salah satu yang diambil oleh siapa? Contoh Zoom nih. Yang pengusaha Zoom itu wah tuh udah ratusan ribu kali lipat kali itu sahamnya naik. 600%. 600% sahamnya naik. Lalu apakah dia gagal? Skype juga kan sama layanan telekonferensi banyak ya. Layanan itu. Kenapa Zoom yang duluan? Karena dia di awal itu sudah mengambil starting bahwa brandingnya itu adalah untuk situ. Lalu yang kedua masker contoh nih. Pas di awal-awal nih jualan masker ini langsung kaya raya nih ya. Nah dia mampu memanfaatkan peluang. Tapi nggak ada yang namanya tuh terlambat ya. Nah sekarang ini kita lihat nih peluang-peluang apa nih. Kita fokusnya ke peluang dulu. Betul. Dari peluang itu satu itu kita eksekusi sampai berhasil. Tahukah teman-teman bahwa ada yang bilang tadi orang beruntung. Apa orang beruntung itu? Orang beruntung itu adalah orang yang gagal, yang dia ngotot terus menerus sampai dirinya beruntung. Itu adalah orang beruntung. Jadi kalau bilang wah ini beruntung, betul memang itu 1/sekian juta kali ya. Tapi rata-rata nih orang yang beruntung itu adalah orang yang gagal, yang ngotot dari dirinya sampai beruntung. Bahkan ada yang dari pengemis gitu jadi presiden Amerika tuh Donald Trump ya. Betul. Lalu Warren Buffett juga sama, Colonel Sanders juga sama. Bahkan di usia-usia yang 68 tahun itu dia berhasil menjadi miliarder ya. Nah jadi kalau kita itu terkadang kita merasa itu mindsetnya yang salah karena di awal kita usia 20 tahun katakanlah nih teman-teman usia 20 tahun. Di saat ditanya kapan kamu mulai bergerak, aduh bro gue tuh masih muda. Lihat ya excuse-nya ada mulu tuh. Ya, masalahnya saya masih muda, lihat peluangnya fokusnya ke masalah saya masih muda nih. Saya ini lagi banyak pengen nyari dulu ini itu gitu kan. Kuliah situ gitu tanpa dia berpikir untuk ke masa depan. Ada yang udah 30 tahun dia merasa udah tua nih. Aduh coba kalau dulu masih muda nih, sekarang ini lagi udah kerja nih, terjebak nih gitu. Dia udah merasa gitu. Ada 40 tahun, aduh gue udah mau pensiun nih. Ada yang 50 tahun, aduh gue lah nggak boro-boro mikiran masa depan nih gitu. Betul. Nah jadi kapan gitu kita mulai fokus gitu kan kalau seperti itu. Nah jadi kalau ditanya kapan kita memulai, saat ini saat yang terbaik untuk memulai. Betul. Nah gitu, di saat seperti ini peluang-peluang apa, baru setelah itu kita fokuskan, baru setelah itu kita betul-betul kita tajamkan. Jadi kalau kayak gini nih, latihlah sampai 10.000 jam terbang. Seseorang yang expert adalah dia sampai menembus 10.000 jam terbang. Betul. Dan dia harus di set goalsnya. Goalsnya itu sampai mana? Jadi kalau ada dua orang yang dia itu lari sama-sama lari, tapi yang satu itu nggak ada finishnya, yang satu itu dikasih tahu finishnya, yang satu nggak dikasih tahu, yang satu dikasih tahu nih finishnya. Misalkan 1.000 meter tuh, yang larinya tanpa dikasih tahu finishnya, dia larinya tuh nggak ada motivasi tuh. Nih kapan? Udah 100 meter, aduh masih jauh nggak ya? Betul. 200 meter, aduh masih jauh ya, karena nggak ada goal sih. Tapi yang 1.000 meter sudah 100 meter, 900 lagi, 800 lagi, dia kencang tuh, konsisten gitu, karena dia tahu goalsnya di mana. Nah kalau kita udah setting goals kita di mana, kita di situ sudah nyeting, maka kita larinya itu akan maraton, bukan seorang sprinter yang cepat capek gitu, tapi maraton. Oh ya, tinggal segini lagi nih. Setuju. Nah jadi kita itu sudah tahu parameter kita nih udah makin dekat nggak, makin dekat nggak. Belajar dari pengalaman, jangan ada kata terlambat nih dari awal. Setuju. Oke. Terakhir saya teringat ada sebuah adegan film ya, film Hollywood tentang tim football ya, tim football. Mungkin Kang Audi juga udah pernah nonton ya. Itu bagus sekali. Jadi di tim ini dia mengandalkan satu kapten yang pesimistik terhadap pertandingan nextnya dengan kesebelasan atau tim sebelah yang luar biasa di atas rata-rata mereka. Tetapi apa yang dilakukan si pelatih justru ingin mewarnai tim ini dari si leadernya dulu, si kaptennya ini. Kaptennya udah pesimis, kita nggak akan menang malam besok gitu. Apa yang dilakukan si kapten ini diminta untuk menutup matanya dengan sebilah kain, lalu perangkak ya di atas rumput itu, dan dibebani atau di atasnya itu ada seorang yang badannya besar ya dari tim dia juga, dan terus merangkak
ya. Dibilang kita harus terus jalan sampai 100 yard itu ya. 100 yard kisaran berapa meter lah, hampir 100 meter lebih gitu ya. Terus begitu kata si pelatih terus itu kan sangat luar biasa tuh beban. Ketika kita memastikan dan terus memotivasi diri seperti si pelatih tadi dan memastikan kita juga mampu dengan motivasi-motivasi tadi dan terus melangkah dan akhirnya kemampuan yang tadinya selama ini baru pernah dicoba itu 70 yard ternyata mampu sampai 100 yard. Dengan kemampuan sebetulnya kita bisa mampu di luar dari kemampuan kita yang umum, yang biasa. Itu hikmahnya sangat luar biasa. Kita sebenarnya baru, mungkin nanti di closing Kang Adi simpulkan ya, kita baru memaksimalisasi sekian persen dari kemampuan kita. Iya, betul ya? Betul. Ya, baru sekian persen dari kemampuan kita dan masih puluhan persen lagi yang belum kita maksimalisasi. Makanya katanya otak orang Indonesia mahal. Iya, karena ketimbang orang Jepang gitu ya. Belum dipakai. Ya, jadi ini perlu distimulan agar kita terus fight ya terhadap kehidupan ini. Dan untuk itu terakhir closing Kang Odi terkait hari ini tentang tema entrepreneur dan kemarin beberapa minggu yang lalu Jack Ma kita tahu sendiri ya, salah satu orang terkaya yang sekarang dengan investasi yang luar biasa di bidang teknologi dan sebagainya. Dia mengatakan eranya ke depan, maksudnya setelah hari ini, setelah pandemi ini, bahkan di pandemi ini adalah eranya pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha kecil yang akhirnya ini bisa survive, bukan the big industry gitu ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk memotivasi diri. Yes, inilah era saya, inilah saya harus sukses. Closing Kang Odi 5 menit terakhir untuk kita berikan motivasi ke teman-teman yang sedang menyaksikan dan di channel iGrowth. Silakan Kang Odi. Iya, jadi sahabat nih teman-teman di iGrowth, ini tadi mungkin lebih ke arah ada satu lagi mungkin ya tambahan. Kan tadi itu kita experience is the best teacher itu ya. Nah, pengalaman adalah guru yang terbaik, maka kita belajar ke orang yang sudah berpengalaman. Nah, maka ada satu lagi yang sangat-sangat penting adalah coba cari mentor Anda. Nah, mentor ini seperti layaknya Sultan Fatih ya, Sultan Mehmed ya, Muhammad Al-Fatih. Itu beliau seorang yang cerdas, seorang yang menguasai 6 bahasa. Nah, beliau itu luar biasa sekali strategi perangnya dan lain-lain, dan sampai di satu titik beliau itu buntu nih. Sampai datanglah gurunya. Jadi kalau pas lagi diam nih, lagi duduk nih, kalau ada yang masuk nih ke tendanya beliau itu dihajar sama Muhammad Al-Fatih karena dia perlu berpikir jernih. Pas datanglah gurunya, nggak berani dong sama gurunya. Pas gurunya bilang, angin itu datangnya dari atas. Nah, gitu, semakin ke bawah semakin kuat angin itu. Seperti sebuah siloka ya, sebuah kiasan gitu. Lalu dia menerjemahkan apa maksudnya gitu. Apa maksudnya? Oh, ternyata makin ke bawah makin berat nih tantangan, berarti harus ke atas. Nah, di Golden Horn ini Nabi langsung ke bukit tuh. Bukit yang banyak batu-batuan gitu dan lain-lain. Ternyata makin di atas itu berarti disitulah letaknya, letak di mana penyerangan itu yang terbaik. Nah, itulah pentingnya mentor. Jadi kalau Muhammad Al-Fatih itu kan dari awalnya itu dari Syekh Ahmad Al-Qurani ya, belajar Qur'annya. Lalu yang kedua Syekh Aksamsuddin. Nah, Syekh Aksamsuddin ini yang mengajarkan dia bagaimana strategi-strategi perang, dari mulai bermain catur dulu di awal, lalu bermain juga panah, bermain pedang dan lain-lain. Lalu dia pun diceritakan dengan cerita-cerita heroik gitu kan, tentang keberhasilan-keberhasilan, sehingga self-talknya benar, hipno juga karena diulang-ulang. Nah, salah satu di hipno itu adalah repetition. Maka self talk yang positif dia. Saya berhasil. Dari self talk itu muncullah sebuah dari think ke talk ke image. Oh, saya berhasil nih. Nah, belief system ini saya pasti berhasil gitu. Nah, karena dibentuknya oleh siapa? Oleh mentornya, oleh gurunya. Nah, guru spiritualnya. Nah, maka di saat seperti yang sekarang ini teman-teman nih sahabat, kita terkadang memang antroposentrik ini, terlalu gue pasti bisa tapi kita melupakan Allah nih. Lalu yang kedua, cari guru kita nih yang sudah berpengalaman menuju ke sana. Kalau belum dapat guru ya katakanlah di biografi dulu ya. Misalkan biografi orang-orang yang sukses di bidang entrepreneur, contoh misalnya Jack Ma. Jack Ma itu dia di perusahaan Alibaba dulunya dia nggak bisa komputer. Dia guru bahasa Inggris. Dia nggak bisa komputer. Tapi dia berpikir dia pasti bisa gitu. Lalu akhirnya belajar meng-hire orang gitu kan. Nah, coba kamu yang bisa IT nih gitu. Nah, karena dia punya visi ke depan gitu kan, akhirnya dia berhasil. Artinya sudah pasti bisa berhasil. Carilah mentor itu. Dari mana dia biografi contoh gitu kan.
Lalu yang kedua, belajar dari orang-orang yang sukses. Lalu yang kedua, kita sharing-sharing dengan orang-orang yang lingkungan yang positif. Saat ini nih teman-teman, nih sekarang ini bisa jadi teman-teman positif nih. Oh iya gue pasti bisa gitu. Besok ketemu orang yang salah. Keracunin lagi tuh kita. Keracunan lagi. Maka berkumpullah, kalau Tombo Ati itu kan berkumpullah dengan orang soleh. Nah kalau kita berhasil itu berkumpullah dengan orang yang sudah berhasil, yang pikirannya positif, sehingga kita itu ikut terasah di situ. Nah di saat seperti itu kita bisa melihat ada yang sudah berhasil. Nah itu kita coba jadi mentor kita. Yuk ajarin saya gitu. Nah sekarang ini kan udah banyak nih e-learning juga ya. Nah itu bisa jadi mentor kita juga. Salah satunya berkumpullah dengan kami channel iGrowth. Dengan iGrowth. Kan banyak orang-orang yang sudah berhasil tuh. Yang menampilkan channel-channel positif. Itu dia. Untuk terus belajar. Terima kasih Kang Udi, luar biasa ilmunya, dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan channel iGrowth. Jangan khawatir, kita akan sambung terus nanti pembahasan tentang entrepreneur, bagaimana kita bisa sukses dan terus kita menggali ilmu, menggali pengalaman di kehidupan kita untuk kita bisa sukses bersama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Udi untuk waktunya, ilmunya dan pengalamannya sangat luar biasa. Dan nanti next mungkin kita bisa masuk lagi ke tema entrepreneur dengan tema yang lain ya. Tema yang lain insyaallah. Oke. Dan ini teman-teman silakan channel ini bisa terus di-share walaupun memang live kita 1 jam. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di channel kami, dan Kang Udi sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sukses untuk kita semua.